Bab 273. Mengancam. Terowongan Kowloon adalah terowongan yang panjangnya lebih dari 10 km dan seluruh perjalanan memakan waktu 10 menit. Ada beberapa mobil yang diparkir di sini sejak lama di terowongan. Ini adalah beberapa mobil bisnis hitam dengan plat nomor palsu. Bernard Van melaju dengan cepat dengan BMW-nya dan parkir di depan salah satu mobil plat nomor palsu. Ia turun dari mobil dengan cepat. Di dalam mobil dengan plat nomor palsu itu, beberapa pria berpakaian hitam juga berjalan pergi. Orang-orang ini membuka BMW dan membawa Klutang dan Cynthia Su ke dalam mobil. Apollo juga turun. "Bos." Bernard Van berjalan mendekat. Apollo menyerah. "Jiang Zong tidak boleh ditinggali terlalu lama, kamu segera pergi, aku telah membelikanmu sebuah villa di Australia, ada puluhan juta uang tunai di brankas villa, cukup bagimu untuk hidup lama." "Terima kasih, bos," kata Bernard Van. Dia meninggalkan BMW, masuk ke mobil lain, dan pergi dengan cepat. Apollo juga naik ke mobil dan memberitahu pengemudi, "Pergi." Beberapa menit setelah mereka pergi, lebih dari puluhan mobil bergegas masuk dengan cepat. Puluhan mobil diparkir di depan BMW. Banyak orang turun dari mobil. Melihat tidak ada seorang pun di BMW. "Sialan." Seorang pria segera menelepon, "Bos, orang itu telah dipindahkan. Tidak ada pengawasan di terowongan. Sekarang aku tidak yakin mobil apa yang membawa kakak ipar." Gunung Wugu. Setelah Kingston Jiang menerima berita itu, wajahnya sangat menakutkan. Dia mengeluarkan telepon dan menelepon Raja Xiaoyao. Panggilan itu segera tersambung. Di telepon, suara Raja Xiaoyao terdengar. "Apa yang terjadi?" Kingston Jiang berkata dengan suara rendah, "Clue telah ditangkap. Tidak peduli situasi apa yang dirimu hadapi, segera kirim pasukan untuk memblokir kota dan mengatur penjaga di semua jalan. Aku perlu mendapatkan berita dari istriku sesegera mungkin." Ngomong-ngomong, musuh itu melakukannya di terowongan Kowloon. Kingston Jiang hanya mengatakan masalah itu lagi. Ini. Wajah Raja Xiaoyao terlihat canggung. Banyak tokoh besar sekarang di Jiangzhou, dan dia memilih untuk mengirim pasukan saat ini. Bukankah sudah jelas bahwa dia menghadapi tokoh-tokoh besar ini? Setelah menimbang pro dan kontra, dia mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan segera mengirim pasukan." Raja Xiaoyao menutup telepon. James Huo. James Huo masuk, memberi hormat, dan berkata, "Komandan." Raja Xiaoyao menginstruksikan, segera keluarkan dokumen untuk memobilisasi polisi kota untuk memblokir laut, darat, dan udara, dan melakukan penjagaan di semua jalan utama di kota. James Huo terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Komandan, ada apa?" Raja Xiaoyao memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Kingston Jiang menelepon dan berkata bahwa Klutang diculik. "Apa?" James Huo mengubah raut wajahnya dan berseru, "Siapa yang berani menculik Klutang?" Raja Xiaoyao menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu ini. Ayo bertindak." "Ya." James Huo segera mengeksekusi. Raja Xiaoyao juga memberi perintah untuk mengirim pasukan. Sirine terdengar di area militer. Dengan suara sirine polisi, kendaraan militer diberangkatkan seketika. Para prajurit bersenjata lengkap menaiki kendaraan militer dan melaju kencang keluar dari area militer ke berbagai bagian kota. Setelah Apollo memindahkan Klutang dan Cynthia Su, dia dengan cepat keluar dari terowongan Kowloon. "Bos, mau kemana sekarang?" tanya sopir itu. Ekspresi Apollo terlihat cukup berat. Tindakan ini merupakan pergerakan dadakan. Jiangzhou adalah ibu kota pengobatan, dan sekarang menjadi tempat acara tahunan konferensi pengobatan tradisional Tiongkok. Tempat ini juga merupakan markas dari 5 tentara. Ada Raja Xiaoyao yang berkuasa. Kalau ini masalah biasa, dia juga tidak akan datang ke Jiangzhou. Untuk membunuh Kingston Jiang, dia mengambil risiko. Dia tahu bahwa Klutang memiliki banyak orang yang melindungi. Sekarang berita penangkapan Klutang telah menyebar, berdasarkan hubungan antara Kingston Jiang dan Raja Xiaoyao.
akuisisi tentara kini telah dikirim. Keluar dari kota sesegera mungkin, dan pergi sebelum Jiang Zhong diblokir. Ya, pengemudi itu mempercepat dan pergi dengan cepat. Gunung Wugu. Melihat ekspresi Kingston Jiang di wajahnya, Moran tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Bos, itu akan baik-baik saja. Mereka ada di sini untukmu dan tidak akan mempersulit kakak ipar." Kingston Jiang sudah berpikir bahwa seseorang akan panik, dan untuk membunuhnya, terlepas dari moral, menangkap Klu Tang dan mengancamnya. Dia telah mengirim 100 orang untuk melindunginya secara diam-diam, tetapi dia tidak menyangka Klu Tang tetap akan ditangkap. Sekarang dia sangat cemas, tidak bisa memahami dirinya sendiri. Tujuan musuh menangkap Klu Tang adalah untuk membunuhnya. Mereka tidak akan menyakiti Klu Tang, tetapi hanya akan mengancamnya dengan Klu Tang. Dia percaya bahwa musuh akan segera memanggilnya. Pada saat ini, teleponnya berdering. Ini adalah nomor terenkripsi. Dia menjawab telepon dengan tenang, "Siapa?" Ada suara serak di telepon, "Naga hitam, jika ingin Klu Tang bertahan, segera tarik semua penyebaran pasukan di Gunung Wugu, dan jangan melawan, jika tidak, dirimu akan menemukan mayat Klu Tang." Pihak lain mengatakan sesuatu dan menutup telepon. Moran menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah nomor jaringan virtual. Itu ditransfer ke alamat IP beberapa kali, dan tidak dapat dilacak ke lokasi tertentu." Kingston Jiang bertanya, "Sudahkah kalian melacak lokasi ponsel Klu?" Moran menggelengkan kepalanya, "Ponsel kakak ipar ada di dalam mobil BMW, dan selalu diposisikan di terowongan Kowloon. Tarik semua orang dari Gunung Wugu." "Ya." Moran segera memerintahkan. Segera semua orang yang bersembunyi di Gunung Wugu dievakuasi, dan Kingston Jiang juga bangkit dan berjalan menuju tempat Eri Jiang berada. Segera, dia datang ke gua tempat Eri Jiang berada. Untuk bertindak, Eri Jiang berpura-pura terluka dan bersembunyi di gua. Kingston Jiang muncul, Eri Jiang dengan cepat muncul, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kak Kingston, mengapa kamu di sini lebih awal?" Kingston Jiang memiliki wajah yang dalam dan berkata, "Aksi itu gagal. Mereka menangkap istriku." "Apa?" Wajah Eri Jiang sedikit berubah, dan berkata, "Apa yang ingin mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa melanggar bahkan aturan paling dasar, dan ingin diblokir oleh rekan-rekan mereka?" Kingston Jiang dengan tenang berkata, "Mereka semua datang untukku. Kamu pergi dulu. Akan berbahaya untuk tinggal di sini." "Bagaimana aku bisa pergi?" Eri Jiang menggelengkan kepalanya. Kejadian ini disebabkan olehnya. Jika bukan karena menarik Apollo lebih awal, Klu Tang tidak akan ditangkap. "Aku menyuruhmu pergi." Kingston Jiang berbicara dengan tegas. Eri Jiang tercengang oleh raungan itu. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu bereaksi dan mengangguk, "Ya." Dia pergi dengan cepat. Kingston Jiang menunggu di sini sendirian. Dia sedang duduk di atas batu di pintu masuk gua dan merokok. Ada cahaya merah samar dari puntung rokok yang menyala dalam gelap. Tidak lama kemudian, Kingston Jiang menyadari bahwa seseorang sedang mendekat. Dia melihat malam yang gelap di depan dan berkata dengan dingin, "Keluarlah." "Haha." Tawa keras terdengar, "Ini memang naga hitam. Kami baru saja mendekat dan dirimu sudah menemukannya." Saat tawa bergema, beberapa sosok keluar dari tempat itu. Ada pria dan wanita, orang tua, dan orang muda. Kingston Jiang tahu bahwa ini adalah pembunuh teratas dalam daftar pembunuh, dan sekarang mereka bukan warna aslinya, mereka semua telah disamarkan. Pada saat ini, telepon Kingston Jiang berdering lagi. "Kingston Jiang, ingin Klu Tang bertahan, jangan melawan, terima saja, kamu akan segera melihat Klu Tang." Ketika pihak lain mengatakan ini, dia menutup telepon. Kingston Jiang memandangi 7 atau 8 orang di depannya, ekspresinya sangat tenang, dia berdiri setelah merokok. Begitu dia berdiri, 8 orang di depannya tiba-tiba mundur beberapa langkah. Kingston Jiang berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku tidak akan bergerak, ayo pergi." Seorang lelaki tua berjalan mendekat, melemparkan seutas tali,
dan berkata dengan dingin, ikat dirimu sendiri. Kingston Jiang melirik pria tua itu. Sepintas, lelaki tua itu hanya merasa sedang ditatap oleh binatang buas. Kingston Jiang berkata dengan santai, kamu mencoba mengikat dirimu sendiri, dan aku akan belajar. Bersambung.